Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mufatur Rahman selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati dosen moderator serta teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Melia dengan NIM J3J1188214 akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapang saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Abon Ayam pada AFAM di Kabupaten Bogor. Pada latar belakang yang pertama, terdapat perkembangan konsumsi protein hewani meningkat setiap tahun. Hal ini berdasarkan data perkembangan konsumsi protein hewani meningkat setiap tahun, di mana pada tahun 2019 mengalami peningkatan paling tinggi yaitu sebesar 6,48%. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi pada setiap individu yaitu dengan mengkonsumsi ayam pedaging. Kemudian yang kedua, perbandingan populasi peternakan ayam pedaging dengan ayam buras, di mana ayam pedaging lebih unggul dibanding ayam buras. Ayam pedaging yaitu 2.895.800, sedangkan ayam buras yaitu 343.804. Oleh karena itu, hampir sebagian masyarakat menggunakan ayam pedaging, sedangkan ayam buras hanya digunakan pada saat membuat masakan tertentu. Yang ketiga, penanganan yang tepat pada daging ayam yang mudah rusak. Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak. Hal ini disebabkan oleh mikroorganisme yang bersifat patogen maupun non-patogen, sehingga dapat mempengaruhi kualitas fisik dan kimia daging. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang tepat, yaitu dengan proses pengawetan dan pengolahan agar bahan pangan ini dapat bertahan lebih lama. Salah satunya dengan diolah menjadi abon. Keempat, keunggulan abon ayam. Abon merupakan suatu produk olahan pangan yang telah dikenal oleh masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, sehingga banyak peminatnya. Abon ayam memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan abon sapi, sedangkan bila dilihat dari segi kualitas dan kandungan, protein dari abon ayam tidak jauh berbeda dengan abon sapi. Hal ini dapat dijadikan alternatif untuk masyarakat menengah ke bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan protein untuk kesehatan tubuh. Selain itu, bagi perusahaan ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk usaha. Tujuan 1. Merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan faktor eksternal dan internal pada perusahaan AFAM. Kemudian yang kedua, menyusun dan mengkaji kelayakan pendirian unit bisnis abon ayam berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Kemudian, pada manfaat, tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk AFAM dalam pendirian unit bisnis pengolahan abon ayam berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif terdiri dari analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Kemudian pada metode kuantitatif terdiri dari analisis laba rugi, analisis cash flow, dan analisis switching value. Sejarah perusahaan AFAM. AFAM merupakan perusahaan mandiri yang bergerak di bidang pembesaran ayam pedaging yang berdiri sejak tahun 1998. Kantor pusat perusahaan yang berlokasi di Jalan Astafia, Kampung Payangan, RT 3, RW 7, Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak A.F. Sugriya yang telah memiliki pengalaman bekerja di salah satu peternakan ayam pedaging. Tetapi setelah peternakan tersebut tidak beroperasi lagi, Bapak A.F. mulai mendirikan usaha ayam pedaging dengan modal awalnya Rp50 juta. Lokasi awal untuk pendirian peternakan ayam yaitu di Keranggan. Saat ini AFAM memiliki 10 lokasi kandang, yaitu di Mengkle, Pasir Pete, Cilegong, Jatinunggal, Rawoi, Ciledug, Mengker, Cibucil, Setu, Gandoang. Setiap lokasi kandang tidak berdekatan dengan luas lahan yang berbeda-beda, yaitu kisaran 5.000 meter persegi hingga 4 hektar. Kapasitas ayam yang dimiliki perusahaan ini secara keseluruhan lokasi kandang yaitu 378.000 ekor per siklus. Struktur organisasi dan sumber daya manusia. Perusahaan AFAM dipimpin langsung oleh Bapak A.F. Sugriya. Sumber daya manusia yang dimiliki berasal dari keluarga dan masyarakat sekitar lokasi kandang. Pada bagian administrasi terdiri dari 1 orang. Pada bagian pengawas lapang atau operator terdiri dari 4 orang. Dan pada bagian logistik terdiri dari 1 orang. Di mana setiap lokasi kandang terdiri dari 1 mandor dan terdiri dari 2 sampai 9 anak kandang. Sumber daya perusahaan. Yang pertama, sumber daya fisik, terdiri dari lahan.
AIFA memiliki lahan yang berasal dari milik sendiri dan sewa, di mana 7 lokasi milik sendiri dan 3 lokasi merupakan sewa. Bangunan pada AIFA terdiri dari gudang pakan, mes karyawan, dapur, kamar mandi, dan kantor. Kemudian peralatan terdiri dari toren air, gentong air, seng, tempat pakan, dan tempat minum. Kemudian yang kedua, sumber daya keuangan. Modal milik pribadi dengan modal awal 50 juta rupiah. Kemudian unit bisnis yang dijalankan pada AIFA yaitu budidaya ayam pedaging dari DOC hingga siap panen. Selain itu, AIFA mulai merambah ke usaha ternak lainnya seperti bebek, ayam kampung, sapi, kambing, dan juga saat ini perusahaan mulai menambah usaha pada bidang perikanan seperti budidaya ikan mas, gurame, dan lele. Ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis pada AIFA berdasarkan analisis SWOT berupa alternatif, strategi, kekuatan, dan peluang atau SO dengan hasil skor 1,94. Kemudian pada bagian ide pengembangan bisnis, kekuatan pada AIFA yang pertama produksi yang kontinu, yang kedua memiliki modal pribadi yang kuat, yang ketiga memiliki pelanggan tetap, yang keempat memiliki sumber daya manusia yang terlatih, yang kelima sistem pengawasan kegiatan operasional baik. Kemudian pada peluang, yang pertama gaya hidup praktis pada konsumen, yang kedua peningkatan konsumsi protein hewani pada masyarakat, yang ketiga perkembangan teknologi di bidang pengolahan dan pemasaran, yang keempat banyaknya penggunaan ayam sebagai bahan campuran olahan, yang kelima harga daging ayam lebih murah dibandingkan produk substitusi. Kemudian yang keenam membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Ide pengembangan bisnis di sini yaitu pendirian unit bisnis pengolahan abon ayam. Kemudian dikaji berdasarkan analisis non-finansial dan analisis finansial. Perencanaan pengembangan bisnis. Perencanaan produk. Produk yang akan dihasilkan adalah abon ayam dengan bahan baku utama daging ayam ras pedaging. Kemasan abon akan dibuat berukuran 100 gram dengan varian rasa original dan pedas. Merek yang akan digunakan pada produk tersebut yaitu Kabita. Abon pada kata Kabita itu sendiri diambil dari bahasa Sunda yang berarti ketertarikan. Dengan nama Kabita Abon diharapkan para konsumen akan mempunyai ketertarikan terhadap produk abon ayam ini, sehingga abon ini menjadi suatu produk yang dapat diminati dan dicintai bagi khalayak banyak. Perencanaan pemasaran. A. Analisis permintaan pasar. Untuk mengetahui jumlah permintaan produk Kabita Abon, AIFA melakukan survei ke 4 minimarket, 3 toko plastik, dan 3 warung sembako yang berlokasi di Kecamatan Cilengsi dan Kecamatan Jonggol. Dengan data sebagai berikut, warung sembako dengan jumlah permintaan 120 kemasan per minggu dengan jumlah penawarannya 73 kemasan per minggu dengan gap 47 kemasan per minggu. Kemudian toko plastik dengan jumlah permintaan 308 per minggu dengan jumlah penawarannya 131 kemasan per minggu dengan gap 177 kemasan per minggu. Kemudian minimarket dengan jumlah permintaannya 530 kemasan per minggu dengan jumlah penawaran 234 kemasan per minggu dengan gap 285 kemasan per minggu dengan jumlah keseluruhannya 509 kemasan per minggu. Kemudian untuk data penjualan abon secara online dilihat berdasarkan toko online yang menjual abon di Shopee, yaitu ACD Cindy dengan data penjualan per minggunya 55 kemasan, Smart by Shopee 65 kemasan dalam seminggu, kemudian Devi Astri 40 kemasan dalam seminggu, kemudian Umi Store 33 kemasan dalam seminggu, dan yang kelima Nuris Indonesia dengan 24 kemasan per minggu dengan jumlah rata-rata 43 kemasan per minggu. Berdasarkan jumlah data permintaan abon secara online dan offline, perusahaan akan memproduksi abon ayam sebanyak 552 kemasan dalam seminggu dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku utama yaitu ayam pedaging dan kapasitas produksi. B. Strategi STP dan bauran pemasaran. Untuk segmentasi pasar berdasarkan geografis yaitu pemasaran offline di Kecamatan Jonggol dan Cilengsi. Untuk pemasaran online di sekitaran Jabodetabek. Kemudian demografisnya dapat dikonsumsi dari anak-anak hingga lanjut usia. Untuk psikografis, masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis dan menyukai produk makanan yang memiliki cita rasa rempah yang kuat. Kemudian target pasarnya ibu rumah tangga, anak kos, dan produsen makanan. Posisi produknya, produk yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang khas dengan tagline, lezatnya bikin makan lebih lahap. Kemudian bauran pemasaran produknya, produk yang dihasilkan adalah abon ayam dengan bahan baku utama daging ayam ras pedaging. Dengan harga Rp26.000, distribusi Kabita Abon akan dipasarkan ke minimarket, warung sembako, dan toko plastik, serta untuk pemasaran online melalui Instagram dan Shopee.
Promosi yang dilakukan ASA melalui personal selling dan melalui media sosial. C. Analisis pesaing. Pada pemasaran, Kabitabon memiliki pesaing yaitu abon ayam dengan merek Karwati dijual dengan harga Rp30.000. Perencanaan produksi. Lokasi produksi di Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Penentuan jumlah produksi 92 kemasan dalam sekali produksi dan dalam seminggu 552 kemasan. Penjadwalan produksi, persediaan bahan baku, dan proses produksi dilakukan dari hari Senin hingga Sabtu. Proses produksi, proses pengolahan abon ayam terdiri dari persiapan bahan baku, perebusan daging ayam dan daun salam, penghalusan daging ayam dan bumbu secara terpisah, menumis bumbu halus dan ayam, proses penggorengan, penirisan minyak, dan tahap akhir melakukan proses pengemasan. Kemudian rendemen ayam pedaging, ayam broiler hidup 1,4 kg, karkas ayam 1 kg, dan daging filet 0,75 kg. Perencanaan organisasi dan manajemen menambah satu bagian unit struktur yaitu bagian pengolahan dengan menambah 4 karyawan, yaitu 1 tenaga kerja bagian kepala pengolahan, 2 tenaga kerja bagian produksi, dan 1 tenaga kerja bagian pemasaran. Perencanaan kolaborasi. Pemasok bumbu dan rempah-rempah yaitu bekerja sama dengan pedagang sayur di pasar tradisional Jonggol. Untuk pemasok minyak goreng, gula, dan garam bekerja sama dengan warung sembako di sekitar lokasi usaha. Untuk pemasok label dan kemasan bekerja sama dengan pencetakan di daerah Jonggol. Untuk distribusi offline bekerja sama dengan warung sembako, toko plastik, dan minimarket. Untuk distribusi online bekerja sama dengan Shopee dan perusahaan ekspedisi. Perencanaan finansial. Pada perencanaan biaya yaitu ada biaya investasi dengan jumlah Rp357.057.692. Untuk biaya operasionalnya dengan total biaya Rp393.786.790 pada tahun pertama dan pada tahun kedua sampai 10 Rp593.108.310. Kemudian perencanaan penerimaannya dengan total penerimaan Rp491.294.000. Kemudian pada tahun kedua hingga ke-10 yaitu Rp740.481.000. Analisis cash flow. NPV lebih besar sama dengan 0, yaitu dengan hasil Rp1.093.728.722 dengan keterangan layak. IRR lebih besar sama dengan discount rate yaitu 67% dengan keterangan layak. Net BC yaitu lebih besar sama dengan 5,46 dengan keterangan layak. Gross BC lebih besar sama dengan 1 dengan hasil 1,22 dengan keterangan layak. Payback periode lebih kecil dari unit bisnis yaitu 2 tahun 7 bulan dengan keterangan layak. Kemudian analisis laba rugi, laba bersih sebelum pajak yaitu pada tahun ke-1 Rp97.507.210. Tahun kedua sampai 10 yaitu Rp147.372.690. Pajak usahanya yaitu 0,5% dengan tahun ke-1 yaitu Rp487.536 dan tahun kedua sampai ke-10 yaitu Rp736.863. Laba bersih setelah pajak yang didapatkan adalah Rp97.019.674 dan Rp146.635.827 pada tahun kedua hingga ke-10. Kemudian fixing value-nya yaitu kenaikan biaya produksinya dengan persentase perubahannya 24,13% dengan NPV-nya 0 dan FBC-nya 1 dengan IRR 3,5% dengan payback periodenya 10 tahun. Kemudian penurunan produksinya yaitu 18,48% dengan NPV-nya 0, net BC-nya yaitu 1 dengan IRR 3,5% dan payback periodenya 10 tahun. Simpulan. Yang pertama, rumusan ide pengembangan bisnis pada ASA berdasarkan analisis SWOT berupa alternatif strategi kekuatan dan peluang atau SO dengan hasil skornya 1,94. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil dari analisis kelayakan usaha, pengolahan ayam pedaging menjadi abon dikatakan layak berdasarkan aspek non-finansial dan finansial. Kemudian, saran. Perusahaan ASA dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis, pendirian unit bisnis pengolahan abon ayam untuk menambah pendapatan perusahaan, mengingat harga ayam yang berfluktuatif. Kemudian, perusahaan harus menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan minimarket, warung sembako, dan toko plastik yang menjadi target pemasaran dan juga ASA harus gencar melakukan promosi agar penurunan penjualan tidak melebihi 18,48%
serta kenaikan biaya produksi, terutama pada ayam pedaging sebesar 24,13%, dapat dihindari dengan mengurangi berat bersih produk dalam kemasan jual. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.